Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita, NIM 2133010, Prodi Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan tips pembuatan notula yang baik, benar, dan efektif. Adapun daftar topik yang akan kita bahas kali ini ada rapat dan notula. Di dalam topik rapat ini kita akan membahas tentang pengertian rapat, sifat rapat, dan persiapan rapat. Dan di dalam topik notula, kita akan membahas tentang pengertian notula, fungsi penyusunan notula, sistematika penyusunan notula, dan tips penulisan notula yang baik, benar, dan efektif. Adapun yang pertama kita bahas yaitu rapat. Pengertian rapat sendiri menurut Pursanto adalah suatu bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintahan untuk merundingkan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Adapun sifat-sifat rapat yaitu rapat formal, rapat informal, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Rapat informal adalah rapat yang dilaksanakan dengan suatu perencanaan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian rapat informal adalah rapat yang dilaksanakan tidak berdasarkan suatu rencana yang bersifat resmi. Kemudian ada rapat terbuka, yaitu rapat yang dapat dihadiri semua kalangan yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Dan adapun rapat tertutup, yaitu rapat yang diselenggarakan untuk kalangan tertentu yang menyangkut masalah yang bersifat rahasia. Adapun hal-hal yang harus kita persiapkan saat rapat, yaitu ada ruangan, kemudian ada administrasi, misalnya surat undangan, daftar hadir, dan susunan acara. Kemudian ada bahan rapat, yaitu mempersiapkan hasil rapat sebelumnya dan agenda rapat yang akan dibicarakan hari ini. Kemudian ada notula, yaitu catatan ringkasan hasil rapat, dan ada distribusi, yaitu pendistribusian hasil rapat kepada anggota. Nah, sebagai sekretaris, salah satu hal penting yang harus kita persiapkan dalam rapat yaitu notula. Di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang notula. Adapun pengertian notula menurut KBBI adalah catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat, serta hal yang dibicarakan dan diputuskan di dalamnya. Adapun fungsi penyusunan notula yaitu yang pertama sebagai alat dokumentasi, yaitu memudahkan peserta mengetahui jalannya rapat dari awal sampai akhir, apa saja yang dibahas dalam rapat, serta keputusan apa yang dibuat. Kemudian sebagai alat pengukur kesuksesan, dari notula kita bisa melihat apakah tujuan rapat telah tercapai dengan melihat kesimpulan yang tertulis di notula. Kemudian sebagai alat peninjau hasil keputusan rapat. Nah, di sini juga kita bisa melihat hasil keputusan rapat yang ditulis dengan baik, sehingga peserta rapat juga dapat memahami hasil rapat. Kemudian ada sistematika penyusunan notula. Notula yang baik dan benar disusun secara sistematis dan terstruktur. Sistematis di sini artinya tersusun secara teratur menurut kaidah yang berlaku, dan terstruktur artinya urut menurut pola tertentu. Kemudian di sini ada contoh notula dan struktur notula. Struktur notula itu sendiri terdiri dari kepala notula, isi notula, dan penutup notula. Di bagian kepala ini terletak di bagian atas yang berisi agenda rapat seperti tema rapat, hari dan tanggal, waktu pelaksanaan, lokasi, serta pihak-pihak yang terlibat di dalam rapat. Kemudian di isi notula ini terdiri dari hal-hal yang dibahas dalam rapat, pembahasan diskusi, serta hasil keputusan rapat. Dan di penutup notula ini terdiri dari tanda tangan notulis dan pemimpin rapat yang merupakan bukti bahwa notula sudah selesai dengan hasil rapat. Kemudian ada tips penulisan notula yang baik, benar, dan efektif. Yang pertama, notula harus ditulis secara ringkas tetapi jelas dan tegas. Kemudian ada daftar hadir semua ditandatangani oleh peserta dan dilampirkan pada notula. Kemudian memakai kata-kata yang umum dipahami dengan menghindari kata-kata asing maupun bahasa daerah. Kemudian ada pemakaian tata bahasa yang baku, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang kelima, menyebutkan setiap nama pembicara. Meskipun notula ditulis secara singkat, tetapi setiap pembicara harus disebutkan namanya di dalam notula. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.